Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalusna. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sifat melawan hukum. A. Pengertian sifat melawan hukum. Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan. Kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan. Setidak-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain ialah 1. Simon. Simon merupakan melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. 2. Noyon. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Pompey. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas. 4. Van Hammel. Melawan hukum adalah onrehmatik atau tanpa hak atau wewenang. 5. Hogerat. Tanpa hak atau tanpa kewenangan. 6. Lamintang. Berpendapat bahwa perbedaan di antara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, red dapat berarti hak. Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, Noyon Langemeyer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan. Artinya, misalnya Hogerat dengan aresnya tanggal 28 Juni 1911 dalam menerapkan pasal 326. Pasal 378 KUHP mengatakan de dader gen eigen recht op de bevoordeling atau terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. Menurut Pompe, melawan hukum dalam kasus tersebut berarti melawan hukum tidak tertulis. B. Sifat melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Secara lebih jelas, memuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pendapat sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut. Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu perbuatan perundang-undangan, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18, yaitu setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja. Perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sifat melawan hukum di dalamnya memiliki 3 makna, yaitu perbuatan melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana, yakni kelakuan manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. B. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. C. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawan hukum material mengandung 2 pandangan sebagai berikut. Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang rumusan delik. 2. Dari sudut pandang hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat. Perkembangan berikut sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana. C. Macam-macam sifat atau perbuatan melawan hukum. 1. Sifat melawan hukum secara umum. 2. Sifat melawan hukum secara khusus.
3. Sifat melawan hukum secara material. Dan 4. Sifat melawan hukum secara formil. Namun, banyak pendapat berseberangan dengan pendapat De Schaffmeister, termasuk menurut Bambang Purnomo. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran, yaitu sifat yang melawan hukum yang formal atau formale dan sifat melawan hukum material. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai pembuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya. Seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Demikian memang, secara umum ajaran ini hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formal dan juga yang material. 1. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Secara singkat, melawan hukum formal diartikan bertentangan dengan rumusan undang-undang yang berlaku, atau apabila suatu perbuatan sudah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formal. 2. Ajaran sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. D. Unsur-unsur sifat melawan hukum. Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan hukum tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Untuk menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dicela, kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik cupla. E. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur subjektif dari tindak pidana yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan. 2. Maksud atau forenemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. C. Macam-macam maksud atau okmek seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. D. Merencanakan terlebih dahulu atau forbedat seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. E. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.